Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Simpan 11 paket ganja, 2 pemuda di Bukit Tinggi dibekuk tentara. Curi mobil untuk bawa istri dan anak berwisata, seorang pelaku diringkus polisi. Warga Pariaman dan sekitarnya kini bisa membuat paspor di kantor pelayanan publik Kota Pariaman. Miris. Mungkin itu yang bisa disematkan kepada pedagang korban kebakaran di fase 7 Pasaraya Padang beberapa waktu lalu. Mereka kini berdagang di tempat penampungan di kawasan Imam Bonjol, pusat Kota Padang. Berbagai macam uang harus dikeluarkan oleh pedagang di tempat penampungan sementara ini. Seperti uang lampu Rp2.500 per bola lampu per hari, retribusi Rp5.000 per hari, dan uang jaga malam Rp35.000 per minggu. Menurut salah seorang pedagang pakaian, hampir 1 bulan mulai mengisi kios di tempat penampungan ini. Meski sudah ada puluhan kios yang disediakan, namun hanya beberapa saja yang terisi. Hal tersebut akibat minimnya pembeli yang datang di kawasan tersebut. Selain jarak tempat penampungan lumayan jauh dari Pasaraya Padang, mereka juga kalah bersaing dengan pedagang kaki lima yang menggelar dagangan di luar lokasi. Akibatnya, penghasilan mereka jauh berkurang jika dibanding saat berdagang di lokasi semula sebelum terbakar. Selain itu, mereka juga harus direpotkan dengan pungutan yang mesti dibayarkan setiap harinya. Lampunya 2.500 per hari, satu bola 2.500. Beyo kami 5.000 per hari. Kalau jago malamnya 35.000 per minggu. Kan ada pacatalua tetap bayar. Ya harapannya bawa peti dari rumah, kalau nak do ya terpaksa janjian kadang bisa kadang indah gitu kan. Itu susahnya, kadang pacatalua sekalinya kan. 10.000, 20.000 aja kan dibagi ya kan. Kawan yang di luar tuh suruh ke dalam gitu, biawak di sikoko bersatu mengalih gitu ha. Sekarang cuma 100, 200. Kadang udah pacatalua kami dah. Meleset. Gimana ada pengeluaran beo cuma 5.000. Jaga malam kami bayarnya per minggu 35.000. Itu pun kami bayarnya nyicil. Nah, kadang kami kasih 10.000. Alhamdulillah orang jaga malam tuh lain enggak lo menolak gitu lah. Maklum lah gitu lah. Kadis Perdagangan Kota Padang mengatakan pihaknya tidak pernah memungut uang apapun selain uang retribusi senilai Rp3.000 per hari. Lokasi yang ditempati pedagang saat ini merupakan tanah milik Kodim 0312 Padang. Yang dikelola oleh resort ya, atau pihak Kodim, mungkin memasukkan listrik, beli bola lampu mungkin ya. Tidak ada. Kalau nanti mereka menggunakan lampu, mereka kan pasang meteran sendiri. Tagihan listriknya kan mereka yang bayar ke PLN. Kalau memang mereka pasang meteran. Pedagang yang menghuni lokasi penampungan ini sebelumnya berjualan di Pasaraya Fase 7 Pasaraya Padang, atau yang lebih dikenal kawasan Matahari Lama. Bulan Mei lalu, pasar ini terbakar yang menghanguskan sekitar 40 lapak pedagang. Robiham melaporkan dari Padang. Personel Kodim 0304 Agam Selasa siang bekuk 2 pemuda yang diduga pengedar ganja. Mereka dicokok di salah satu rumah kontrakan yang berada di bypass Gulai Bancah, Bukit Tinggi. Penangkapan berawal saat personel TNI mencurigai adanya pesta narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Simpang Padang Luar. Setelah digerebek, pelaku bernama Cheng sempat kabur dan ditangkap di kolam ikan. Saat diinterogasi, pria asal Palupu Agam itu mengakui menyimpan sejumlah paket ganja di rumah kontrakannya.
Setelah digeledah, petugas menemukan 11 paket besar ganja kering siap edar. Di dalam kamar tersebut, petugas juga mendapati rekan Cheng yang bernama Fauzan asal Maninjau. Kedua warga agam itu diserahkan ke tim Satres Narkoba Polresta Bukit Tinggi untuk diproses lebih lanjut. Terus kita datang ke TKP, kebetulan kita lakukan penggeledahan, kita menemukan 11 kilo ganja kering sudah dikemas. Yang jumlah tersangka yang kita amankan sekarang ada 2 orang. Terus yang barang buktinya kita amankan 11 kilo. Setelah ini kita dalami lagi, kita lanjutkan, kita serahkan ke bagian narkoba di Polres. Paket ganja tersebut dibawa kedua pelaku dari penyambungan Mandailing Natal sejak 3 hari lalu. Awalnya berjumlah 120 paket dan telah dijual kepada pembeli. Tim Satres Narkoba Polresta Bukit Tinggi masih mengembangkan kasus peredaran barang haram itu. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemilik mobil. Jangan sekalipun pernah meninggalkan mobil dalam kondisi mesinnya hidup. Seorang pemilik kehilangan mobilnya, digondol oleh seseorang. Rekaman kamera pengintai memperlihatkan seorang pelaku yang mencuri 1 unit mobil di daerah Lubuk Begalung, Kota Padang pada Senin malam. Mobil tersebut terparkir dalam keadaan mesin hidup sehingga digondol pelaku. Berdasarkan laporan korban dan rekaman kamera pengintai, tim Opsnal Polsek Lubuk Begalung mengetahui identitas pelaku. Kurang dari 24 jam, tim Opsnal meringkus pelakunya, Dede, di sebuah kedai cuci baju di daerah Padang Selatan. Mendapati informasi bahwa adanya 1 unit kendaraan yang telah hilang di wilayah kami. Dia mencuri 1 unit mobil dengan modus mobil tersebut sedang terparkir dalam keadaan hidup dan timbul niat dari pelaku untuk mencuri kendaraan tersebut. Dan dari keterangan tersangka kami dapatkan bahwa dia ingin memiliki mobil untuk membawa keluarganya jalan-jalan. Untuk pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Warga Pariaman dan sekitarnya yang hendak keluar negeri kini tak perlu jauh-jauh lagi ke Kota Padang untuk mengurus paspor. Pasalnya, di Kota Tabui ini sudah ada layanan pembuatan paspor oleh Kantor Imigrasi Padang. Tempatnya di Mall Pelayanan Publik Kota Pariaman. Di tempat ini, masyarakat bisa mengurus pembuatan paspor baru atau perpanjangan. Mulai dari memasukkan berkas, tanda tangan dokumen, pengambilan foto hingga paspor jadi, semua bisa di tempat ini. Kantor Imigrasi Padang membuka gerai pelayanan pembuatan paspor di Mall Pelayanan Publik Kota Pariaman ini hanya 1 kali dalam sebulan, yaitu setiap hari Sabtu pada minggu ketiga setiap bulannya. 1 hari, petugas membatasi pelayanan untuk 50 orang saja. Kalau ke Padang keluar uang transport gitu kan, harus misalnya kalau kita sendiri kadang-kadang nggak enak juga ke sana gitu kan, harus bersama teman gitu kan. Jadi setelah dapat informasi dari adik di sini bahwa di DPM PTSP ada difasilitasi, ya kita langsung daftar ke sini. Kita jemput bola untuk di masyarakat Kota Pariaman karena apa? Satu, menghemat biaya, menghemat waktu dan juga menghemat tenaga. Jadi untuk masyarakat Kota Pariaman tidak perlu lagi buat paspor jauh-jauh ke Kota Padang. Kita melakukan dengan M-Paspor. Nah, itu kita batasi dengan kuota sebanyak 50 orang sebulan sekali, khususnya di Kota Pariaman ini minggu ketiga. Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang juga telah melakukan kerjasama layanan pembuatan paspor
dengan pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan pemerintah Kota Sawalunto. Robiham melaporkan dari Padang.